Suatu hari di sebuah desa bernama Karangjati, matahari lagi hobi-hobinya pamer kekuatan. Panasnya bukan main, sampai-sampai aspal jalanan aspal yang sudah retak-retak itu rasanya bisa dipakai buat goreng telur ceplok. Di tengah suasana yang bikin gerah lahir batin itu, kompleks Masjid Al-Barokah jadi satu-satunya tempat yang paling adem. Bukan cuma karena AC-nya yang sering diservis, tapi karena pohon kersen di halamannya rimbun banget. Cocok buat tempat nongkrong sambil nunggu asar. Di teras samping masjid duduklah dua pemuda kebanggaan desa, atau setidaknya kebanggaan versi mereka sendiri. Ada Bambang, cowok yang pembawaannya santai banget. Kaos oblong kebesaran, sarung yang diikat di bahu kayak jawara kampung, dan senyum yang gak pernah lepas dari wajahnya. Di sampingnya ada Ujang, sahabat karibnya yang penampilannya lebih narsis, tapi mentalnya kayak gorengan sore. Ujang ini tipikal orang yang kalau ada kecoa terbang bakal teriak paling kencang. Tapi kalau di depan cewek, gayanya sudah kayak penguasa jagat raya. Bang, lu denger gak sih berita burung yang lagi viral di grup WA bapak-bapak? Tanya Ujang sambil kipas-kipas pakai kopiahnya yang sudah agak miring. Bambang yang lagi asik selonjoran sambil tidur ayam cuma nyaut pendek. Berita apaan? Ikan cupang Pak RT mati lagi? Atau janda sebelah pindah rumah? Bukan Ella, ini serius. Ujang mendekat. Suaranya dikecilkan seolah-olah ada agen rahasia yang lagi nguping di balik beduk. Katanya di masjid kita ini sebenarnya ada sekolah kanuragan tersembunyi. Lu tahu kan kanuragan? Itu loh ilmu yang bisa bikin badan jadi kayak besi. Atau minimal kalau dicubit mantan gak sakit hati. Bambang langsung melek satu mata. Dia menoleh ke arah Ujang dengan tatapan yang sulit diartikan antara mau ketawa atau mau nampol. Jang, lu kebanyakan nonton film kolosal pas jam sahur ya. Mana ada sekolah kanuragan di masjid? Ini tempat ibadah, tempat cari pahala. Bukan tempat latihan jadi Avengers lokal. Ujang gak mau kalah. Dia berdiri lalu pasang pose kayak mau silat tapi malah lebih mirip orang lagi nahan sakit perut. Sus, jangan kenceng-kenceng. Lu lihat gak marbot masjid kita, Mang Dadang? Lu perhatiin gak kalau dia nyapu halaman itu gerakannya presisi banget? Gue curiga, sapu lidi itu sebenarnya senjata rahasia. Dan kita sebagai pemuda harapan bangsa harusnya bisa dapat ilmu itu juga. Bambang akhirnya bangun dan duduk tegak. Dia emang suka bercanda, tapi imajinasi Ujang kali ini bener-bener di luar nalar. Oke, anggap aja bener ada sekolah kanuragan. Terus lu mau apa? Mau belajar jurus biar gak takut sama kecoa terbang? Sorry ya, gue mau belajar biar punya aura alfa. Biar kalau gue lewat, preman-preman di pasar itu sungkem. Lu lihat nih, tangan gue udah mulai anget. Kayaknya tenaga dalam gue udah mulai aktif, kata Ujang sambil menggosok-gosok telapak tangannya sendiri dengan semangat. Bambang menarik napas panjang, mencoba mengikuti alur pikiran sahabatnya yang ajaib itu. Ya udah, mumpung sepi, coba lu tunjukin satu jurus yang lu bilang kanuragan itu. Kalau emang keren, gue ikut daftar deh. Ujang langsung antusias. Dia mundur 2 langkah ke tengah teras masjid yang luas itu. Dia menghirup napas dalam-dalam, dadanya dibusungkan sampai kancing bajunya hampir lepas. Matanya melotot ke arah sebuah ember plastik kosong yang ada di pojokan. Lihat nih bang, jurus getaran kalbu pencabut nyawa, seru Ujang dengan suara yang dibuat berat. Dia menggerakkan tangannya muter-muter di udara, persis kayak gerakan orang lagi ngaduk semen. Lalu dengan teriakan, "Hiat!" dia mendorong tangannya ke arah ember itu. Bukannya embernya yang terbang atau hancur, Ujang malah terpeleset karena lantai masjid baru saja dipel sama Mang Dadang. Suara gubrak menggema di seluruh area masjid. Bambang langsung meledak ketawanya. Dia sampai guling-guling di lantai. Aduh, Jang, itu jurus apa? Jurus kura-kura terbalik? Ampun deh, kanuragan jalur licin ya itu namanya? Ujang yang mukanya sudah merah padam karena malu, buru-buru bangun sambil benerin sarungnya yang hampir melorot. Itu tadi pemanasan bang, lantainya aja yang gak kooperatif. Tenaga dalam gue terlalu gede, jadi buminya gak kuat nahan beban gue. Halah alasan. Udah mending kita bantuin Mang Dadang beresin sajadah di dalam daripada lu latihan jadi badut sirkus di sini. Ajak Bambang sambil masih sisa-sisa ketawa. Tapi baru saja mereka mau berdiri, tiba-tiba terdengar suara deru mesin motor yang gak santai dari arah gerbang. Suaranya berisik banget, kayak suara knalpot yang sengaja dibolongin biar seisi desa tahu kalau mereka lagi lewat. Enggak cuma satu, tapi ada 3 motor besar yang masuk ke halaman masjid tanpa mematikan mesin. Bambang dan Ujang otomatis menoleh. Senyum di wajah Bambang mendadak hilang, berganti dengan raut waspada. Sementara Ujang, jangan ditanya, dia langsung geser ke belakang punggung Bambang. Tangannya pegangan erat ke baju Bambang sampai kaosnya melar. Bang,
Itu siapa? Kok mukanya kayak orang belum bayar hutang 10 tahun? Bisik Ujang dengan suara bergetar. 3 orang turun dari motor. Mereka pakai jaket kulit hitam, celana jeans sobek-sobek, dan salah satunya punya tato besar di lengan kanan yang gambarnya mawar merah, tapi ada tulisan sayang mama. Biarpun tatonya agak melankolis, tapi postur tubuhnya tinggi besar dan matanya merah kayak orang kurang tidur. Mereka adalah preman dari pasar sebelah yang terkenal suka bikin onar. "Woi, mana yang namanya pengurus masjid di sini?" teriak si bos preman yang perutnya buncit tapi lengannya berotot. Namanya Bang Jago, tapi orang-orang sering manggil dia Bang Prank karena sering kena prank kalau lagi dipalak balik sama warga. Bambang berdiri paling depan, mencoba tetap tenang. "Maaf Bang, lagi ada apa ya? Pengurusnya lagi ke kantor desa. Kalau ada perlu bisa titip pesan ke saya." Bang Jago jalan mendekat. Sepatunya yang kotor kena lumpur menginjak lantai teras masjid yang bersih. Ujang di belakang Bambang makin ciut. Dia sampai merem, tapi tetap pengen lihat. Jadinya cuma satu matanya yang kebuka dikit. "Gue denger di sini ada tempat latihan ilmu sakti. Katanya anak-anak muda di sini diajarin bela diri biar berani sama kelompok gue. Bener?" tanya Bang Jago sambil gebrak tiang masjid. Bambang melihat ke arah tangan Bang Jago yang menggebrak tiang, lalu beralih ke mata si preman. "Waduh Bang, salah info itu. Kita di sini cuma belajar sabar, belajar ngaji, sama belajar nggak suudzon sama orang. Kalau mau belajar sakti mungkin abang salah alamat. Coba ke padepokan di gunung sana." Ujang yang tadinya takut, tiba-tiba sifat songong alaminya muncul karena merasa terlindungi oleh Bambang yang tenang. Dia nongolin kepalanya dari balik bahu Bambang. "Iya Bang, abang mending pulang aja. Di sini nggak ada ilmu sakti, adanya ilmu ikhlas. Abang ikhlas nggak kalau sandal abang saya tuker sama sandal jepit yang udah putus sebelah?" Bambang langsung menyikut perut Ujang. "Jang, diem." Bang Jago makin marah, mukanya memerah sampai ke telinga. "Berani-beraninya bocah ini ngeledek gue. Heh, denger ya, mulai hari ini setiap kegiatan di masjid ini harus izin ke gue dan ada uang keamanan bulanan. Kalau enggak, masjid ini gue bikin berantakan." Bambang menarik napas dalam. Dia menatap langit-langit masjid sejenak, lalu menatap Bang Jago dengan pandangan yang sangat tenang. Terlalu tenang untuk ukuran orang yang lagi diancam preman. "Bang, saya kasih saran nih ya, mending abang pergi secara baik-baik sebelum guru kita keluar dari dalam," kata Bambang dengan nada serius yang dibuat-buat. "Guru? Mana gurunya? Suruh keluar, biar gue hajar sekalian," tantang Bang Jago sambil pasang kuda-kuda tinju yang agak berantakan. Ujang yang melihat Bambang mulai main peran, langsung ikut-ikutan. Dia berdiri di samping Bambang sambil melipat tangan di dada, mencoba terlihat sangar, tapi malah kelihatan kayak orang kedinginan. "Iya Bang, guru kita itu kalau bersin aja bisa bikin pohon kersen itu rontok semua. Kalau dia kentut, satu desa bisa pingsan berjamaah. Mending abang lari sebelum terlambat." Preman-preman itu sempat saling lirik. Mereka bingung melihat dua anak muda ini nggak ada takut-takutnya. Tapi Bang Jago nggak mau kehilangan muka di depan anak buahnya. "Halah, bacot kalian. Mana gurunya? Biar gue lihat sesakti apa." Tepat saat itu, dari dalam masjid terdengar suara langkah kaki yang mantap. Srek, srek, srek. Suara itu berasal dari sandal kayu yang dipakai seseorang. Aura di sekitar teras mendadak terasa berbeda. Angin sepoi-sepoi yang tadinya tenang tiba-tiba berhembus kencang meniup dedaunan pohon kersen. Bambang tersenyum tipis. "Nah, itu dia orangnya Bang. Selamat berjuang ya." Ujang yang aslinya nggak tahu siapa yang bakal keluar, langsung bisik-bisik ke Bambang dengan wajah pucat. "Bang, beneran ada guru sakti? Gue cuma ngarang tadi." Bambang nggak jawab, dia cuma menunjuk ke arah pintu masjid yang terbuka lebar. Sosok yang keluar dari sana bukanlah pria tua berjenggot putih dengan tongkat sakti, melainkan sesosok pria parubaya yang badannya biasa saja, memakai baju koko putih bersih, sarung rapi, dan memegang sebuah tasbih kayu yang besar. Bang Jago tertawa terbahak-bahak. "Ini gurunya? Hahaha, ini mah ustadz komplek biasa. Hei Pak Tua, mending balik ke dalam, jangan ikut campur urusan laki-laki." Pria itu yang ternyata adalah Kiai Ahmad, pemimpin masjid tersebut, berhenti di depan pintu. Beliau menatap para preman itu dengan tatapan yang sangat teduh namun penuh wibawa. Beliau nggak marah, malah tersenyum. "Ada tamu rupanya. Kenapa teriak-teriak di rumah Allah? Apa suara adzan tadi kurang merdu di telinga kalian?" tanya Kiai Ahmad lembut. "Nggak usah banyak tanya. Kasih uang keamanan atau masjid ini kena masalah," ancam Bang Jago sambil melangkah maju hendak mencengkeram kerah baju Kiai Ahmad. Tapi sesuatu yang aneh terjadi.
Sebelum tangan Bang Jago menyentuh Kiai Ahmad, kakinya tersandung ujung karpet yang melipat dan dia tersungkur tepat di depan kaki Kiai Ahmad. Ujang yang melihat itu langsung teriak, "Tuh kan, belum disentuh aja udah sujud. Itu namanya jurus kualat instan, Bang. Rasain." Bambang menahan tawa sambil geleng-geleng kepala. "Bang Jago kalau mau minta maaf nggak usah sampai sujud gitu, santai aja." Bang Jago bangun dengan muka malu yang luar biasa. Dia makin emosi. "Sialan, lu ngapain gue, hah?" Dia memerintahkan dua anak buahnya. "Hajar mereka semua, hancurkan tempat ini." Dua preman lainnya maju dengan beringas. Disinilah sekolah kanuragan yang sebenarnya dimulai, tapi bukan dalam bentuk pukulan atau tendangan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berkelas. Bambang tiba-tiba maju ke depan Kiai Ahmad. Dia memasang posisi siap yang sangat aneh. Bukannya mengepal tangan, dia malah menaruh tangan di pinggang dan tangannya yang lain melambai-lambai kayak lagi manggil angkot. "Jang, ambil jurus perisai doa ibunda," perintah Bambang. Ujang yang panik, asal gerak saja. Dia lari muter-muterin para preman itu sambil teriak, "Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumtu." Para preman itu bingung. Mereka mau mukul tapi gerakannya Bambang lincah banget. Bambang gak membalas pukulan, dia cuma mengelak ke kiri, ke kanan, lalu sedikit mendorong bahu lawan sampai lawan itu kehilangan keseimbangan. Gerakannya mengalir, tenang, dan sama sekali gak kasar. "Lihat nih Bang, jurus sabar itu subur," kata Bambang sambil dengan lihainya menghindari pukulan beruntun dari preman kedua. Bambang cuma pakai satu tangan buat menangkis, sementara tangan satunya lagi masuk ke kantong sarung. Bang Jago yang melihat anak buahnya kewalahan menghadapi dua pemuda konyol ini makin geram. Dia mengambil sebuah botol kaca kosong dari dekat motornya dan berlari ke arah Bambang. "Bang, awas, dia bawa senjata tajam," teriak Ujang yang sekarang sudah nangkring di atas pagar masjid. Kiai Ahmad hanya berdiri diam. Mulutnya terlihat komat-kamit seperti sedang berzikir. Saat Bang Jago sudah sangat dekat dengan Bambang, tiba-tiba saja ada seekor burung gereja terbang rendah tepat di depan wajah Bang Jago. Kaget karena ada burung yang tiba-tiba muncul, Bang Jago refleks menutup mata dan langkahnya goyah. Bambang memanfaatkan momen itu. Dengan gerakan yang sangat cepat tapi halus, dia memutar tangan Bang Jago dan mengunci gerakannya tanpa menyakiti. "Bang, di sini itu tanahnya berkah. Burung aja nggak mau ada keributan. Masa abang yang manusia kalah sama burung?" bisik Bambang tepat di telinga Bang Jago. Ujang yang melihat itu langsung turun dari pagar dan lari ke arah motor preman-preman itu. Dia mencabut kunci motor mereka dengan cepat. "Kunci motor saya amankan sebagai jaminan ketenangan desa Karangjati. Kalau mau ambil, harus hafal surat Al-Ikhlas dulu." Para preman itu terdiam. Mereka merasa ada sesuatu yang gak beres di masjid ini. Bukan karena ada hantu atau sihir, tapi karena keberanian dan ketenangan Bambang, serta tingkah absurd Ujang bikin mental mereka jatuh sejatuh-jatuhnya. Ditambah lagi tatapan Kiai Ahmad yang seolah bisa menembus dosa-dosa mereka. "Udah Bang, mending pulang, mandi yang bersih, terus istighfar. Di sini bukan tempat buat jago-jagoan. Kalau mau jago, jago nahan hawa nafsu aja," kata Bambang sambil melepaskan kunciannya. Bang Jago yang sudah gak punya sisa-sisa harga diri itu cuma bisa melongo. Dia melihat anak buahnya yang sudah lemes kena mental, lalu melihat Kiai Ahmad yang masih tersenyum ramah. Kalian beneran belajar ilmu apa di sini?" tanya Bang Jago dengan suara yang sudah gak garang lagi. Bambang merangkul bahu Bang Jago, lalu menunjuk ke arah papan nama masjid. "Kita belajar kanuragan tingkat tinggi Bang. Namanya kanuragan akhlakul karimah. Musuhnya nggak kelihatan, tapi efeknya bikin hidup tenang." Ujang ikut nimbrung. Dia berdiri di samping Bang Jago sambil pamer otot lengannya yang kecil. "Iya Bang, dan jangan lupa kita punya satpam langit. Kalau abang macem-macem lagi, antara di sliding langsung sama takdir." Suasana yang tadinya tegang berubah jadi agak canggung buat para preman itu. Kiai Ahmad akhirnya mendekat. Sudah. Kalau mau mampir buat sholat, pintu selalu terbuka. Tapi kalau buat bikin onar, lebih baik cari tempat lain. Bagaimana kalau kalian saya traktir es cendol di depan dulu, biar kepalanya dingin." Mendengar kata es cendol, preman-preman itu malah makin bingung. Mereka yang biasa disambut dengan teriakan atau lemparan batu oleh warga, kali ini malah diajak ngopi dan minum es. "Beneran Kiai?" tanya Bang Jago ragu. "Beneran, tapi syaratnya satu. Knalpot motornya dibenerin dulu ya. Bisingnya sampai ke dalam hati soalnya," sahut Kiai Ahmad sambil terkekeh. Akhirnya pemandangan sore itu di desa Karangjati benar-benar aneh tapi nyata. 3 preman sangar terlihat duduk di pinggir jalan depan masjid sambil minum es cendol bareng Bambang dan Ujang.
Ujang yang tadinya penakut, sekarang malah sibuk nanya-nanya ke Bang Jago. Bang, itu tato mawar merah artinya apa sih? Abang fans berat lagu dangdut ya? Bambang cuma bisa geleng-geleng kepala. Inilah sekolah kanuragan yang sebenarnya. Bukan soal siapa yang paling kuat pukulannya, tapi siapa yang paling kuat menahan diri dan bisa mengubah lawan jadi kawan lewat jalur kebaikan. Setelah aksi cendol damai di sore itu, kabar tentang dua pemuda desa Karangjati yang berhasil bikin ciut nyali preman pasar langsung menyebar secepat kilat di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian. Bambang yang santai makin terlihat berwibawa, sedangkan Ujang, dia mendadak merasa seperti pendekar nomor 1 di jagat raya. Jalan di gang saja dagunya sudah mendongak ke langit, sampai hampir menabrak jemuran warga. Besok paginya, suasana di Masjid Al-Barokah masih terasa sejuk. Embun masih nempel di pucuk daun kersen. Bambang sudah duduk bersila di teras, tapi kali ini dia nggak sendirian. Ujang datang dengan pakaian yang niat banget. Pakai ikat kepala ala ninja, baju silat hitam yang kekecilan sampai ketiaknya bunyi kretek kalau angkat tangan, dan sabuk kain warna hijau neon yang entah didapat dari mana. Bang, lu siap nggak hari ini? Gue semalam nggak bisa tidur karena mikirin jurus rahasia Kiai Ahmad. Gue yakin pasti hari ini kita dikasih mantra biar bisa jalan di atas air atau minimal bisa ngilang kalau ditagih pinjol, kata Ujang sambil melakukan gerakan pemanasan yang lebih mirip orang senam aerobik gagal. Bambang cuma melirik lewat sudut matanya. Jang, itu baju kalau lu paksain terus, gue takut pas lu napas dalam, kancingnya copot terus kena jidat gue. Bisa jadi luka permanen itu. Dan satu lagi, kita di sini mau belajar adab, bukan mau casting film kolosal. Ah, lu mah skeptis mulu. Lihat tuh, Kiai Ahmad udah keluar, bisik Ujang sambil buru-buru duduk rapi dengan posisi sempurna, tangannya ditaruh di lutut, matanya dibuat tajam kayak elang yang lagi nyari tikus. Kiai Ahmad keluar dari pintu masjid, tapi anehnya beliau nggak bawa kitab atau tasbih besar lagi. Beliau malah bawa 2 buah ember plastik kosong dan sebuah sapu lidi yang sudah agak botak ujungnya. Beliau tersenyum melihat penampilan Ujang yang niat banget itu. Wah, Ujang sudah siap tanding rupanya. Sampai pakai seragam segala, goda Kiai Ahmad sambil meletakkan ember itu di depan mereka. Ujang langsung tegak. Siap Kiai, saya siap menerima warisan ilmu kanuragan tingkat 7. Apakah saya harus meditasi di bawah air terjun atau lari mengejar awan? Kiai Ahmad tertawa kecil, suaranya adem banget di telinga. Belum sampai sana, Jang. Ilmu kanuragan di masjid ini dimulai dari hal yang paling dasar. Nih, ambil embernya. Tugas pertama kalian, isi ember ini dari sumur belakang, lalu pel seluruh lantai teras masjid sampai kalian bisa ngeliat bayangan kalian sendiri di ubinnya. Ujang melongo, mulutnya terbuka lebar sampai lalat pun bisa parkir di situ. Hah? Ngepel Kiai, bukan latihan mukul angin atau nangkep peluru pakai gigi. Loh, ini rahasianya Jang, sela Bambang sambil mengambil satu ember dengan santai. Lantai masjid itu ibarat hati. Kalau kotor, nggak ada cahaya yang masuk. Kalau lu nggak bisa bersihin lantai, gimana mau bersihin niat lu? Bambang langsung jalan ke arah sumur belakang dengan langkah yang ritmis. Dia nggak asal jalan, tiap langkahnya kayak ada polanya. Ujang yang gak mau ketinggalan, akhirnya nyamber ember satu lagi sambil ngomel pelan. Ngepel mah di rumah juga sering disuruh emak. Masa jauh-jauh ke masjid cuma jadi agen cleaning service? Di sumur belakang, Bambang mulai menimba air. Gerakannya sangat tenang. Srek, srek, srek. Suara katrol sumur itu terdengar seperti irama musik. Bambang tidak membuang-buang tenaga. Dia menggunakan berat badannya untuk menarik tali, bukan cuma otot lengannya. Jang, lu lihat gak? Tanya Bambang sambil menuang air ke ember. Lihat apaan? Lihat air ya, gitu-gitu aja, basah, sahut Ujang ketus sambil narik tali sumur dengan gerasa-gerusu sampai airnya tumpah-tumpah ke bajunya sendiri. Bukan airnya, tapi cara lu narik. Lu terlalu nafsu. Lu mau narik air atau mau ngajak berantem itu tali. Kanuragan itu soal kontrol diri. Kalau lu narik aja udah emosi, pas ketemu musuh beneran, lu bakal gampang dibaca. Fokus Jang. Rasain tarikan talinya, jelas Bambang dengan nada yang tiba-tiba serius. Ujang terdiam. Dia mencoba mengikuti saran Bambang. Dia menarik pelan, merasain beban air dari kedalaman sumur. Benar saja, tarikannya jadi terasa lebih ringan dan airnya nggak banyak tumpah. Iya juga ya, kok jadi enteng gini? Wah, Bang, jangan-jangan lu beneran udah dapet transferan ilmu dari Kiai Ahmad lewat mimpi? Rahasia dong, canda Bambang. Mereka pun mulai ngepel teras. Bambang ngepel dengan gerakan melingkar yang lebar, kakinya bergerak kayak lagi menari.
Sementara Ujang masih agak kaku, tapi dia mulai menikmati ritmenya. Saat mereka lagi asik ngepel, tiba-tiba ada gangguan lagi. Bukan preman kemarin, tapi sekelompok pemuda dari desa seberang yang terkenal sombong karena mereka belajar bela diri modern di kota. Ada sekitar 5 orang, dipimpin oleh seorang cowok rambut pirang hasil semirang gagal namanya Rico. Mereka masuk ke halaman masjid dengan sepatu olahraga mahal, sengaja menginjak bagian lantai yang baru saja dipel Ujang. Waduh, ini toh yang katanya sekolah kanuragan sakti itu? Kok malah jadi sekolah asisten rumah tangga? Ejek Rico sambil tertawa meremehkan. Teman-temannya ikut tertawa sinis. Ujang yang emosinya setipis tisu langsung berdiri tegak. Heh, jaga ya mulut lu. Ini tuh latihan fisik tingkat tinggi. Lu nggak tahu kan kalau ngepel itu bisa melatih otot dan konsentrasi batin? Rico makin ketawa. Lagi latihan otot katanya. Sini kalau emang sakti, coba tangkis tendangan gue. Kalau lu bisa, gue kasih jempol. Kalau enggak, mending lu ganti daster aja. Rico langsung meluncurkan tendangan ke arah ember Ujang. Tapi sebelum tendangan itu sampai, Bambang yang tadinya lagi jongkok ngepel, tiba-tiba menggeser gagang pelnya tepat ke lintasan kaki Rico. Gubrak! Rico terpeleset karena gagang pel Bambang yang basah dan licin. Dia jatuh terduduk dengan posisi yang sangat tidak estetik di depan teman-temannya. Sorry Ko, lantainya licin banget ya. Makanya kalau masuk rumah orang, apalagi masjid, lepas dulu sepatunya. Adab dulu baru gaya, kata Bambang sambil lanjut ngepel seolah nggak terjadi apa-apa. Teman-teman Rico mau maju, tapi Kiai Ahmad tiba-tiba muncul dari balik pilar. Beliau nggak marah, cuma membawa sebuah teko berisi air teh hangat dan beberapa gelas plastik. Anak-anak muda dari desa sebelah ya, kebetulan sekali, ini air tehnya baru mateng. Ayo duduk dulu, kita ngobrol. Jangan olahraga di sini, lantainya lagi basah. Nanti cedera malah nggak bisa latihan di kota lagi. Tawar Kiai Ahmad dengan senyum yang sangat tulus. Rico yang malu setengah mati karena jatuh, bangun sambil benerin celananya. Dia mau marah, tapi melihat wajah Kiai Ahmad yang begitu tenang, amarahnya kayak disiram air es. Dia merasa kecil banget di hadapan pria tua itu. Nggak usah Kiai, kami cuma lewat, kata Rico ketus, tapi suaranya agak bergetar. Dia langsung ngajak teman-temannya pergi dari situ. Ujang yang lihat mereka pergi, langsung teriak dari kejauhan. Hati-hati di jalan ya bang, jangan lupa luluran, biar kalau jatuh lagi nggak lecet-lecet amat. Bambang langsung nyikut Ujang. Udah Jang, jangan dibales pakai omongan. Lu lihat tadi kan, tanpa satu pukulan pun mereka udah kalah sama lantai masjid yang bersih. Itulah kanuragan yang sesungguhnya. Musuh nggak bakal bisa menang lawan orang yang hatinya tenang dan bersih. Ujang menggaruk kepalanya yang nggak gatal. Iya sih bang, tapi gue pengen banget bisa jurus yang keren gitu, yang ada efek apinya kalau bisa. Efek api? Lu mau jualan sate atau mau jadi pendekar? Udah, lanjutin ngepelnya. Tuh, masih ada noda bekas sepatu si Rico tadi, perintah Bambang. Selesai ngepel, Kiai Ahmad memanggil mereka berdua untuk duduk di bawah pohon kersen. Beliau menuangkan teh hangat ke gelas mereka masing-masing. Bambang, Ujang, kalian tahu nggak kenapa saya suruh kalian ngepel? Tanya Kiai Ahmad. Biar masjidnya bersih Kiai, jawab Ujang polos. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting, saya mau kalian belajar merendah. Banyak orang belajar ilmu bela diri, belajar kanuragan, cuma buat pamer kekuatan. Mereka pengen berdiri di atas orang lain. Tapi di sini kalian belajar dari bawah, dari lantai. Orang yang sudah terbiasa menyentuh lantai dengan rendah hati, tidak akan pernah takut jatuh. Karena dia sudah berada di posisi yang paling tenang, jelas Kiai Ahmad. Bambang mengangguk dalam-dalam. Kata-kata itu masuk ke hatinya lebih tajam dari pedang manapun. Sementara Ujang, dia mulai paham kalau sekolah kanuragan ini jauh lebih sulit daripada sekedar belajar mukul. Tapi Kiai, tanya Ujang lagi, preman kemarin sama anak-anak kota tadi, mereka kan sombong banget. Apa kita nggak boleh ngelawan sama sekali? Kiai Ahmad menyesap tehnya pelan. Lawanlah dengan sesuatu yang tidak mereka miliki. Mereka punya otot, kalian punya otak. Mereka punya amarah, kalian punya kesabaran. Dan kalau keadaan sudah mendesak, biarkan alam yang bekerja untuk kalian. Itulah kanuragan jalur langit. Tiba-tiba suara knalpot brong yang sangat familiar terdengar lagi dari arah depan. Ternyata itu Bang Jago dan anak buahnya yang kemarin. Tapi kali ini mereka nggak bawa botol atau muka garang. Bang Jago turun dari motor, lalu dengan malu-malu dia melepas helmnya. Dia jalan mendekat ke arah pohon kersen tempat mereka duduk. Ujang langsung waspada, tangannya sudah pegang sapu lidi siap tempur. Tapi Bambang tetap tenang, dia malah menuangkan satu gelas teh lagi.
Bang Jago, ada yang ketinggalan? Sandalnya udah ketemu? Tanya Bambang santai. Bang Jago garuk-garuk kepalanya yang botak tengah. Anu, Pak Kiai, Mas Bambang, saya mau minta maaf soal kemarin. Semalam saya nggak bisa tidur. Setiap saya merem, saya dengar suara azan masjid ini terus di telinga saya. Rasanya gelisah banget. Kiai Ahmad tersenyum lebar. Alhamdulillah, itu namanya alarm dari Allah, Bang. Sini duduk, minum teh dulu. Ujang, ambilkan gelas lagi buat teman-teman Bang Jago. Ujang yang tadinya mau ngajak berantem jadi bingung sendiri. Oh iya Kiai, siap. Bang Jago duduk di samping Bambang. Dia melihat tangan Bambang yang tadi dipakai buat ngepel, tangan yang biasa saja, tapi punya kekuatan untuk mengunci gerakannya kemarin tanpa rasa sakit. Mas Bambang, saya mau tanya serius. Guru yang Mas bilang kemarin itu beneran ada? Tanya Bang Jago penasaran. Bambang menunjuk ke arah Kiai Ahmad, lalu menunjuk ke arah masjid. Gurunya ada di mana-mana, Bang, tapi kelasnya ada di dalam sana. Abang mau ikut daftar sekolah kanuragan juga? Bang Jago melihat ke arah masjid dengan pandangan yang berbeda. Dia yang tadinya penguasa pasar yang ditakuti, sekarang merasa seperti murid baru yang nggak tahu apa-apa. Boleh Mas, saya udah banyak dosa, apa masih bisa belajar? Kiai Ahmad menepuk bahu Bang Jago. Pintu masjid ini lebih luas dari dosa siapapun, Bang. Mari kita mulai dengan pelajaran pertama, membersihkan diri sebelum membersihkan hati. Sore itu di desa Karangjati, pemandangan makin ajaib. Preman-preman pasar yang biasanya malakin pedagang, sekarang malah sibuk ngebantuin Ujang ngepel teras masjid. Bambang jadi komandannya, dan Kiai Ahmad cuma mengamati dari jauh sambil tersenyum. Ujang yang merasa jadi senior mulai beraksi. Hei Bang Jago, itu sudutnya masih kotor. Gosok yang kuat, pakai tenaga dalam dikit dong. Masa kalah sama tenaga emak-emak nyuci baju? Bang Jago cuma nyengir. Siap senior Ujang? Bambang tertawa melihat tingkah mereka. Dia sadar inilah keajaiban yang sebenarnya. Bukan mematahkan tulang musuh, tapi mematahkan kesombongan di dalam hati manusia. Ketenangan di desa Karangjati ternyata cuma ibarat tenang sebelum badai. Kabar tentang tobatnya Bang Jago dan sekolah kanuragan di Masjid Al-Barokah rupanya sampai ke telinga sosok yang selama ini jadi bos besar di balik layar dunia hitam kabupaten sebelah. Namanya Bang Rembo. Orangnya tinggi kurus, bermata dingin, dan kabarnya punya ilmu hitam yang bikin dia nggak mempan dibacok. Dia nggak suka kalau anak buahnya insaf, karena itu artinya setoran bulanannya berkurang. Sore itu langit di atas Karangjati mendadak berubah mendung pekat. Padahal tadi siangnya panas terik. Bambang, Ujang, dan Bang Jago lagi asik rapihin barisan sandal jamaah asar. Tiba-tiba suara deru mobil jeep tua yang mesinnya kasar banget masuk ke halaman masjid. Gak cuma satu, tapi 3 jeep sekaligus. Dari jeep paling depan turunlah Bang Rembo dengan jaket kulit panjang dan tongkat kayu berkepala tengkorak. Di belakangnya ada 10 orang anak buah yang mukanya jauh lebih sangar dari Bang Jago dulu. Mereka nggak bawa botol kosong, tapi bawa rantai, balok kayu, dan ada yang bawa celurit yang disembunyiin di balik baju. Jago, jadi ini kerjaan lu sekarang. Jadi babu masjid? Suara Bang Rembo serak, dingin, bikin bulu kuduk Ujang langsung merinding. Ujang yang tadinya lagi gaya-gayaan ngajarin Bang Jago cara naruh sandal yang estetik, langsung loncat ke belakang punggung Bambang. Bang, ini musuh level bos terakhir. Darahnya pasti tebel banget. Gue mau izin ke kamar mandi boleh nggak? Kayaknya gue mendadak diare, bisik Ujang dengan kaki yang beradu tek-tek-tek. Bang Jago maju, mukanya pucat tapi dia berusaha tegar. Bang Rembo, saya sudah berhenti. Di sini saya nemu ketenangan. Abang mending pulang, jangan bikin rusuh di rumah Allah. Bang Rembo ketawa melengking, suaranya bikin kuping sakit. Ketenangan, lu itu sampah pasar Jago, tempat lu di jalanan, bukan di teras masjid begini. Dan kalian, dia menunjuk ke arah Bambang dan Ujang pakai tongkatnya. Kalian yang udah nyuci otak anak buah gue bakal ratain tempat ini kalau kalian gak balikin Jago ke gue. Bambang maju selangkah, dia gak pakai baju silat, cuman kaos oblong warna abu-abu dan sarung yang diikat kencang ke pinggang. Wajahnya yang biasanya penuh canda, sekarang berubah jadi datar dan fokus. Bang Rembo ya, nama abang keren kayak aktor film. Tapi sayang kelakuannya gak sekeren namanya, kata Bambang santai. Tapi matanya menatap lurus ke mata Bang Rembo. Di sini gak ada yang dicuci otaknya. Kita cuma lagi belajar jadi manusia. Kalau abang mau ikut, silakan lepas sepatu, kita ngopi di dalam. Berani lu ya? Bang Rembo memberi kode ke anak buahnya. Hajar mereka, hancurkan semuanya. 10 preman itu maju serentak. Bang Jago mau maju membela, tapi Bambang menahan bahunya.
Bang Jago, jaga Kiai di dalam. Biar saya sama pendekar satu ini yang urus di luar. Ujang melotot. Bang, kok gue dibawa-bawa? Gue kan bagian seksi dokumentasi. Udah Jang, ingat latihan ngepel kemarin. Fokus, teriak Bambang. Pertarungan pecah di halaman masjid. Ini bukan lagi sekedar dorong-dorongan. Anak buah Bang Rembo nyerang pakai balok kayu. Bambang bergerak sangat cepat. Dia menggunakan prinsip kanuragan jalur langit. Saat balok kayu mau mengenai kepalanya, dia cuma nunduk dikit lalu menggunakan tenaga lawan buat ngebanting lawan itu sendiri. Setiap gerakan Bambang itu efisien, nggak ada tenaga yang kebuang. Sementara itu Ujang terjepit. Dua preman besar mengepungnya. Dalam keadaan panik, Ujang teringat omongan Kiai Ahmad tentang biarkan alam bekerja. Kebetulan di dekatnya ada tumpukan kulit pisang sisa camilan tadi siang dan ember bekas ngepel yang masih licin air sabun. Jurus lantai licin pencabut harga diri, teriak Ujang sambil menendang ember air sabun ke arah kaki musuh. Dua preman itu terpeleset, dan saat mereka mau bangun, Ujang dengan gerakan songong tapi efektif melempar kulit pisang tepat ke arah pijakan mereka. Gubrak! Keduanya jatuh beruntun kayak kartu domino. Tuh kan, gue bilang juga apa? Jangan lawan pendekar Karangjati, seru Ujang sambil lari sembunyi lagi di balik pilar. Bang Rembo yang melihat anak buahnya tumbang satu persatu oleh gerakan konyol dua pemuda itu, akhirnya hilang kesabaran. Dia maju sendiri sambil mengayunkan tongkat tengkoraknya. Konon tongkat itu punya kekuatan magis. Bang, awas, tongkatnya ada efek poison itu, teriak Ujang. Bang Rembo nyerang Bambang dengan kalap. Anehnya, setiap kali tongkat itu mau mengenai Bambang, selalu ada saja gangguannya. Entah angin tiba-tiba bertiup kencang bikin mata Bang Rembo kelilipan, atau ada dahan pohon kersen yang jatuh menghalangi ayunannya. Bambang sendiri cuma bergerak melingkar, tangannya seolah-olah lagi nangkis sesuatu yang gak kelihatan. Lu pakai jimat apa bocah? Teriak Bang Rembo frustasi. Bambang berhenti bergerak. Dia berdiri tegak, tangannya bersedekap. Gue gak pakai jimat bang, gue cuma pakai doa orang-orang yang pengen masjid ini tenang. Itulah kanuragan yang sesungguhnya, lu gak bakal bisa menang lawan orang yang didukung semesta. Bang Rembo lari, mau menusukkan ujung tongkatnya ke dada Bambang. Saat itulah Kiai Ahmad keluar dari masjid. Beliau cuma berdaham pelan, tapi suaranya bergetar sampai ke dada semua orang yang ada di situ. Sudah, cukup, kata Kiai Ahmad. Tiba-tiba dari arah gerbang, puluhan warga desa Karangjati muncul. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa penggorengan, bahkan ada ibu-ibu yang masih bawa sutil. Mereka nggak terima masjid mereka diganggu. Bang Rembo melihat sekeliling. Dia kalah jumlah, kalah mental, dan anak buahnya sudah pada tepar di lantai masjid yang licin. Bang Rembo, kata Bambang sambil mendekat. Abang lihat kan? Kekuatan fisik itu ada batasnya, tapi kekuatan persaudaraan dan keikhlasan itu nggak ada ujungnya. Mending abang pergi sekarang atau mau ngerasain jurus sutil panas dari ibu-ibu desa kami? Bang Rembo yang tadinya sangar, sekarang ciut. Dia melihat wajah-wajah warga yang marah tapi tetap tertib di bawah arahan Kiai Ahmad. Dia sadar ilmu hitamnya nggak ada gunanya di tempat yang penuh cahaya kayak gini. Cabut, kita cabut, teriak Bang Rembo sambil lari ke jeepnya, diikuti anak buahnya yang pincang-pincang. Suasana kembali tenang, warga bersorak kegirangan. Ujang langsung turun dari pilar masjid, gayanya sudah kayak pahlawan perang yang baru menang. Gimana warga, aman kan? Tadi lihat nggak gue pakai jurus kulit pisang? Itu teknik rahasia tingkat dewa. Bambang cuma ketawa sambil nepuk bahu Ujang. Iya Jang, lu emang pendekar paling licin sekabupaten. Kiai Ahmad mendekati mereka berdua. Beliau tersenyum bangga. Kalian sudah lulus ujian hari ini. Ingat, kanuragan yang kalian pelajari bukan buat mukul, tapi buat melindungi. Bukan buat ditakuti, tapi buat dicintai. Malamnya, suasana di Masjid Al-Barokah jadi sangat indah. Warga makan tumpeng bareng-bareng di teras yang tadi siang jadi medan tempur. Bang Jago sekarang resmi jadi keamanan masjid. Dan Ujang, dia lagi sibuk cerita ke anak-anak kecil desa tentang gimana dia menaklukkan 10 preman sendirian. Bambang duduk di pojok teras, menatap bintang-bintang. Dia sadar, sekolah kanuragan di masjid ini gak akan pernah tutup. Karena pelajarannya adalah tentang kehidupan. Tentang gimana tetap rendah hati saat di atas dan tetap kuat saat di bawah. Kalau kalian suka sama cerita petualangan komedi kayak gini dan pengen tahu nasib Bang Jago atau pengen lihat Ujang pamer jurus baru lagi, klik tombol subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan episode seru lainnya.
Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu kalau ada pendekar baru yang mampir ke desa Karangjati. Like dan share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga butuh asupan ilmu kanuragan jalur langit. Komen di bawah, menurut kalian jurus apa lagi yang cocok buat Ujang biar dia makin songong tapi tetap aman. Sampai ketemu di cerita seru selanjutnya, stay cool dan jangan lupa bahagia. Cabut dulu bos!